Selamat malam, hari ini saya akan memberikan, tutorial yang bisa diterapkan di, template wedding yang telah, Anda gunakan. Jadi tutorial ini adalah bagaimana cara membuat seperti amplop digital yang bisa untuk mengcopy, rekening yang Anda terapkan nanti di website Anda nanti. Jadi, contohnya seperti ini bisa dilihat sekarang di layar. Ini ketika saya klik ya, tombol ini ada tombol, kita buat satu section gitu. Ini ceritanya adalah satu section. Nah, ini sectionnya adalah kirim hadiah. Jadi saya memberikan juga di sini ada, eee, sebuah kata-kata begitu, kami sangat menginginkan kehadiran Anda dan lain-lain, dan di bawahnya ada tombol. Ketika saya, buka tombol ini, klik tombol ini, maka dia akan mengeluarkan pop up begitu. Pop up-nya seperti apa? Nih, ya. Jadi seperti ini contohnya, wedding gift. Jadi pop-up wedding gift di mana di sini, ada tulisan juga untuk pengantarannya, terus ada juga di 3 tipe ya, rekening, dompet digital, dan kirim hadiah. Nah, contohnya rekening itu apa sih? Contohnya seperti ini ada ini ya, ketika saya buka ini bentuknya adalah tabs ya, eee eee, seperti akordion begitu. Jadi ketika dibuka dia akan, mengembang begitu ke bawah, terus ada beberapa rekening itu ada BCA, BRI, BNI, Mandiri. Kalau dompet digital ada Dana, GoPay, ShopeePay. Kalau kirim hadiah itu dia langsung mengirimkan hadiah fisik ke alamat si, undangan gitu. Nah, rekening ini bagaimana? Nah, ini rekening ini BCA ya. Jadi ketika kita tekan copy, maka dia akan meng-copy, nomor rekening yang ada di sini, begitu. Jadi kita tekan copy, ada tulisan berhasil disalin, maka dia akan meng-copy bagian ini. Dan nanti ketika udah di-copy, maka si tamu bisa menerapkan itu atau memasukkan itu di nomor rekening yang misalnya dia mau daftar dari, mau mengirimkan dari mobile banking misal begitu, atau ya mau kirim dari tempat lain begitu, itu bisa. Jadi kita lihat ya, apakah ini bisa di-copy atau enggak gitu kan. Kita coba buka notepad dan kita udah copy tadi ya. Nah, ini dia, nomor rekeningnya keluar di sini. Oke, begitu caranya. Jadi itu contohnya dan kita akan mulai bagaimana cara untuk membuat, seperti ini. Baik, yang pertama adalah yang kita bisa lakukan adalah, teman-teman bisa buka dulu template mana yang teman-teman mau tambahkan section ini, begitu. Jadi, ini saya langsung terapkan aja ya, di satu halaman baru. Jadi ini boleh halaman baru atau di template langsung aja tambahin section baru begitu kan. Ini saya coba buat di template ini. Ini saya udah buat desainnya. Jadi desainnya adalah seperti ini bebas banget, desainnya bebas mengikuti template-nya atau teman-teman kreasikan sendiri. Ini saya buat, judul kirim hadiah, terus saya buat, sebuah text editor gitu, jadi kayak, salam atau, sapa-sapa ke tamunya, lalu saya tambahkan juga button di sini. Oke, kita lihat ya button-nya itu seperti apa sih. Nah, button-nya itu ada saya tambahkan di sebelah kiri ini, ada teks, buka amplop digital, lalu juga link-nya itu menuju pop up. Jadi, yang tadi kita lihat itu, bagian ini, itu adalah pop up. Nah, pop up-nya itu saya buat di bagian templates Elementor. Nah, ini kita buat dulu ya pop up-nya ya, kita buat pop up-nya. Oke, kita bisa masuk ke bagian templates bagian sebelah kiri menu. Lalu kita masukkan di sini, add new, terus kita masukin yang namanya tuh select ini, terus masukin pop up. Nih, tulisan pop up, lalu kita masukin aja bebas maunya apa. Misalnya pop up, hadiah digital. Oke, kita masukin ke sini ya. Udah, kita create template. Oke, pop up hadiah digital. Oke, ini udah keluar, yang baru ya. Ini kita bisa library-nya kita close aja, nggak apa-apa. Nah, ini bentuknya seperti ini ya pop up-nya. Kita setting-setting dulu nih. Saya setting ketinggiannya dulu ya, setting ketinggian dan lebarnya. Ini bebas sih sebenarnya, teman-teman bisa, mengikuti ini atau ya bisa sesuai, desain kreasi teman-teman aja. Ini saya coba buat di 550 aja untuk lebarnya. Height-nya itu saya buat custom, itu di sekitar di 700 saja untuk di desktop-nya. Nah, udah seperti ini, terus saya juga custom si ini, style, kita masukin style, lalu masuk ke bagian close button, kita ini ya, close button ini kita tentuin juga kita mau seperti apa. Oh, vertikalnya nggak usah, saya
horizontalnya aja biar agak ke dalam. Saya buat di 4. Oke, colornya saya ubah di warna putih aja deh. Kita masukin putih. Oh enggak, hitam dulu. Oke, udah seperti ini. Lalu kita coba masukin lagi yang namanya itu ini ya, bagian atas ini, judul ini. Nah, judul ini kita bisa masukin section baru, add section. Oke, di sini kita bisa memberi jarak dulu boleh. Misalnya dari atas kan kita buat 30 gitu kan. Terus kita masukin warna si section ini, background type-nya kita buat warna coklat begitu, itu bisa juga coklat-coklat. Oke, ini bebas banget kalau misalnya mau dipilih sendiri, bebas. Terus kita masukin judulnya ya, judul pakai icon. Kita pakai namanya itu widgetnya adalah icon list. Icon list ini kita buat di sini. Nah, nanti kan ada 3 nih, kita hapus aja duanya, lalu kita masukin icon ini, klik icon terus pilih GIF. Nah, gini GIF. Nah, ikonnya bebas ya, teman-teman bisa custom juga sendiri kalau mau gitu. Itu bebas banget. Terus kita buat judulnya adalah wedding GIF. Wedding GIF. Oke, sudah. Wedding GIF sudah, lalu kita atur biar lebih rapi aja. Nah, ini kan dia panjang ya. Panjangnya beda ya. Ikonnya di sini, ininya di tengah gitu. Saya advance terus masukin ke bagian positioning, terus ininya width-nya kita buat di inline. Nah, dia seperti ini. Lalu untuk kolomnya kita buat ke tengah. Klik kolom terus horizontal align kita buat center. Nah, dia akan ke tengah seperti ini. Oke. Setelah itu kita atur untuk ikonnya kita buat warna putih, lalu size-nya di 16. Seperti itu. Terus ini juga putih, terus di ini Roboto aja 16, terus ininya Oke, sudah seperti ini teman-teman. Lalu kita buat ini dia ada border radius ya namanya ya, yang atas itu border radius. Border radius itu yang lengkung itu kita buat di sini. Klik ini ya, bagian section, terus style, terus border radius atas itu di misalnya 10. Oh di ini 20 aja. Terus bagian kanan atas itu di 20. Nah, udah seperti ini ya. Nah, ini kan close buttonnya di luar nih teman-teman yang putih nih. Nah, kita coba masukin ke dalam ya. Kita klik gear yang bawah ini, style, terus close button, kita horizontal line-nya kita atur ke dalam dikit, terus ininya ke bawah, agak ke bawah. Oke, di 6 dan ini 4,5. Kita buat warnanya putih dengan size-nya juga di 16. Oke, udah seperti ini. Udah jadi nih atasnya nih ya. Ini udah jadi. Lalu kita mau buat yang bagian ini, yang ini. Nah ini apa sih? Tulisan ini. Oke, kita buat tulisan itu, kita coba untuk masukin heading namanya. Heading aja bisa. Oke. Nah, kita sebelum masukin heading kita tambahin dulu ya di sini ya. Saya coba tambahin dengan cara ini kita duplikat aja dulu. Duplikat. Udah duplikat, terus kita coba hapus semua bagian-bagian ini. Nah, tapi kita ubah style backgroundnya itu di warnanya abu-abu begitu. Nah, oke, ini bebas ya teman-teman bisa pilih kalau misalnya mau abu-abu, mau warna apapun bebas. Oke. Setelah itu kita kasih jarak ya nih kiri kanannya. Kiri kanan itu ternyata ada jarak putih. Kita bisa masuk ke bagian setting lagi, terus di bagian ini style kita ke bagian yang namanya general setting. Oh, bukan, di bagian ini advance. Terus margin left-nya kita kasih 10. Oh, padding kita kasih 10 dan kiri kanan kita kasih 10. Oke. Nah, setelah ini seperti ini, maka akan ada kiri kanannya putih-putih jarak antara yang pinggir ini, box pinggir ini, box kanan ini ke bagian kontennya. Oke. Sekarang kita buat tulisannya, kita masukin yang namanya adalah text editor. Kita seret aja wedding text editornya, terus kita coba copy paste dari sini ya. Copy terus paste. Nah, udah seperti ini, lalu kita buat alignment. Kita atur-atur aja kesukaan kita seperti apa. Kalau saya sih lebih suka yang simple-simple aja sih ya. Kita coba di 16. Terus karena biar agak tengah ya, kita kasih paddingnya di section ini. Kita kasih padding yang 10. 30. Jadi dia biar agak ke tengah ininya tulisannya. Oke.
Ini dia kan border radiusnya cuma atas kanan dan atas kiri ya. Kita akan buat semuanya jadi border radius. Nah, ini border radiusnya ada semua, jadi kita buat di 20. Nah, ini saya langsung link values together. Jadi dia langsung 20 semuanya. Nah, jadi dia ada border radiusnya. Beda sama ini ya. Ini kan atasnya aja nih. Oke, setelah itu kita coba margin atasnya kita kurangin sedikit, 15 misalnya. Oke, paddingnya kita karena ini kayaknya sepertinya kebanyakan ya. 15 aja. Yang ditambah tuh yang kiri kanannya aja. Coba 30 deh. Oke, good. Udah sampai sini. Sekarang kita buat yang ini. Nah, ini tab namanya ya, teman-teman ya. Tab. Nah, tab ini kita buat tambah lagi, kita duplicate lagi ini. Lalu kita delete semua, terus kita mau buat dia polosan aja warna putih gitu kan, tanpa border radius juga. Warna putih, terus border radiusnya kita buat 0 semua. Advance kita buat paddingnya di 0 juga. Lalu topnya udah. Oke, kita tambahin tabnya. Kita sebelumnya install dulu ya teman-teman yang namanya plugins. Kita masuk ke plugins, add new. Jadi dia kita akan tambahkan plugin baru teman-teman untuk membuat accordion tabs begitu. Accordion tabs. Ini kalau secara default ini sebenarnya nggak ada. Ini. Jadi yang dari Elementor itu nggak ada. Kita harus pakai yang namanya itu plugin dari Element Pack. Tuh, jadi kita buat cari aja di sini Element Pack. Teman-teman masuk di plugins, add new, Element Pack. Ini gratis, bisa banget dipakai bebas. Yang ini Element Pack Lite. Nah, ini tadi saya udah install, tinggal diinstal terus aktifkan aja. Dan udah, kalau sudah nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya itu widget accordion yang ada icon E seperti ini di atasnya. Ini teman-teman bisa dapatkan. Terus kalau misal teman-teman nggak dapet nih, kok nggak ada akordionnya. Oke, teman-teman bisa masuk ke bagian ini, menu, terus ke bagian yang namanya, lihat ini menu ini ada di bagian element pack, core widget. Nah, core widget. Jadi nggak ada itu bukan berarti beneran nggak ada, tapi kadang nggak diaktifkan begitu. Jadi teman-teman harus masuk ke element pack dulu, terus ke core widget. Nah, yang accordion ini harus diaktifkan. Kalau dia nggak diaktifkan seperti ini, dia nggak ada nih. Nggak ada nanti plugin ini di halaman kita. Oke, ini saya sudah aktifkan ya. Sesudah itu langsung di refresh aja, nanti ini teman-teman bisa refresh. Terus nanti accordion ini udah ada. Nah, cari aja accordion lalu kita seret ke tengah. Tep gitu. Kita seret. Nah, jadi ada 3 ini ya, teman-teman ya. Nah, 3. Terus gimana sih stylenya? Oke, sebelum kita masuk ke style, kita itemnya kita atur dulu deh. Pertama itu kita buat yang namanya rekening. Oke. Kedua, dompet digital. Dompet digital. Lalu yang ketiga adalah hadiah langsung. Hadiah langsung. Oke, sudah ada ini semua ya. Lalu di sini kan icon yang atas ini icon kanan nggak ada ya, tapi kiri ada. Oke. Kita hilangkan yang icon yang tambah-tambah ini, kita yang bagian bawah bagian ini icon kita non aja, buat non. Lalu show title icon kita nyalakan. Oke. Nah, iconnya nggak ada kan di sebelah kiri kan, kita atur dulu ya di sini ya. Kita klik dulu salah satu itemsnya, lalu title icon kita buat. Nih, misalnya untuk rekening itu kita masukin credit card. Ya, seperti card gitu bisa. Lalu untuk dompet digital kita masukin wallet. Jadi nama iconnya itu adalah wallet. Nah, oke. Lalu untuk hadiah langsung simple aja, kita langsung masukin yang namanya itu gift. Nah, gift. Oke, udah ada. Ini udah ada ya, udah ada rekening, dompet digital, hadiah langsung. Oke, kita langsung masukin yang style. Kita langsung masuk ke style aja. Kita bisa beri jarak ya sedikit ya. Di item kita masuk style, terus item gap kita tambahin misalnya 15. Oke, saya sudah oke semuanya sih. Kalau ini border radiusnya nggak usah ditambahin, paddingnya juga nggak usah, typography-nya juga nggak usah. Title icon itu untuk title icon ini ya, teman-teman ya. Ini misalnya kita bisa tambah, kita rubah soal 20 atau berapa gitu. Saya buat di 16 aja standar. Warnanya juga hitam. Kalau di hover dia ya sedikit ada abu-abu. Aktifnya juga kita samain aja.
Nah, untuk item juga item itu si judulnya ya, item ini kita buat dia warnanya kalau misalnya di hover itu berbeda. Sebentar. Oke, ini udah colornya kita buat warna hitam. Terus ketika di hover dia agak abu-abu begitu. Nah, sip. Udah ya. Nanti ketika hover dia akan keluar seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Oke. Nah, kita kan harus ketika diklik dia keluar ini ya gambar-gambar seperti ini. Nah, gimana sih caranya? Kan ini nggak ada nih. Kalau misalnya kita klik di sini, terus keluarnya cuma tulisan-tulisan. Nah, kita masuk ke select source, terus kita pilih Elementor template. Nah, kita harus buat template-nya dulu nih teman-teman. Template-nya dulu kita masuk ke bagian ini, ke dashboard lagi, baru ke bagian templates. Nah, di templates ini kita bisa masukkan yang namanya itu add new, kita add new. Kita di dashboard dulu ya, kita masukin keluar dashboard dulu. Add new, terus kita select, pilih section. Select, pilih section. Lalu kita masukin aja, misalnya kita mau untuk rekening bank, template rekening bank. Udah, kita create template. Oke, jadi dia ketika dia di expand, ketika di expand yang keluar adalah template tadi teman-teman. Gitu, yang keluar adalah template tadi. Nah itu kita panggil di sini. Tapi karena kita baru buat ya, ini kita publish dulu ya, ingat teman-teman, publish. Setelah dipublish kita langsung aja save and close, nggak masalah. Oke, save and close. Kita masuk ke template lagi yang tadi yang baru kita buat. Kita tunggu dulu dia sampai keluar. Oke, ini udah keluar ya teman-teman ya. Udah keluar. Kita X dulu. Oke. Yang akan kita tambahin di sini adalah kita menambahkan section ini, yang BCA, BRI, BNI, Mandiri itu di sini. Oke. Kita add new section. Buat yang satu aja, satu jenis itu. Oke, sesudah seperti ini, kita tinggal masukin yang namanya adalah widget image. Sini, image. Oke, udah. Ini kalau kebesaran bisa teman-teman kecilin aja sih, maksudnya width-nya. Oke, saya buat di 1000 aja. Udah. Nah, terus teman-teman bisa sediakan sih sebenarnya ini gambar-gambar. Ini gambar sebenarnya ya, teman-teman. Ini gambar seluruhan gambar. Nah, kalau saya sih sudah ada gambarnya begitu. Saya udah buat ini gambarnya. Beberapa nih ada ShopeePay dan lain-lain, Dana, BNI, BRI, BCA. Saya buat BCA dulu. Untuk BCA ini. Saya insert. Oke, sudah nih ya, seperti ini ya. Udah ada keluar. Nah, lalu untuk copy tombolnya gimana? Saya cari lagi widgetnya. Copy. Ini dari widget dari Landing Star Wedding. Kita masukin yang copy. Bukan copy text, tapi copy. Oke, ini udah ada nih tombolnya nih. Oke, udah ada. Kita coba berikan style ya masing-masing ini ya. Kita pertama adalah style untuk gambar. Nah, style untuk gambar kita masukin bagian tab style, kita width-nya kita atur. Misalnya di 80. Terus border radius kita buat 10. Oke, udah. Lalu yang bagian ini, bagian atas, bagian tombol, kita masukin ini ke sini. Jadi di overlay si kartunya. Jadi di atas si kartu, si tombolnya. Kita marginnya kita kurangin ya. Jadi 100. 100 deh. Lalu kita tombolnya kita buatin 100 juga. Bottomnya kita 100. Oh, atau nggak usah deh. Nggak usah. Nah, kontennya kita buat ini, dia kan di kiri nih, kita buat rata kanan. Nah, seperti ini. Karena ini kan sangat rata kanan ya, maksudnya dia di luar juga gitu. Jadi kita bisa buat ini width-nya 100 juga. Oke, udah. Nah, kita tinggal masukin juga di sini marginnya, margin kanannya. Misalnya mau buat di 50. Biar agak ke dalam dia nih. Oke, setelah itu kita buat ya tinggal tambahin jenis-jenisnya aja, misalnya kayak ini ya, konten. Ini konten ini sebenarnya untuk tulisan yang berhasil disalin sih. Ini button aja, kita langsung ke button. Terus ininya kita buat di 14. Terus warnanya kita buat saya buat warna ini seperti ini. Nah, agak hitam. Terus dia ketika disalin dia berhasil warna hitam. Text colornya warna putih, normalnya juga warna putih. Oke, udah ada. Lalu button textnya bisa di teman-teman di sini nih. Di cek di sini. Oke, kita mau buat namanya copy.
Oke, copy. Kontennya langsung bisa di sini aja, tambahin aja di sini nih. Kontennya itulah yang akan disalin teman-teman. Jadi misalnya nomor rekening 15623839020. Jadi apa yang akan di copy oleh si pengunjung itu bisa dibuat di konten ini. Nah, ini copy sukses message-nya juga sama, berhasil disalin ya kalau ini ya. Setelah di copy, nah ada tulisan berhasil disalin, nah itu bisa diatur di sini. Ini untuk ikonnya, kalau mau ikonnya mau diganti bisa juga. Oke, setelah itu setelah di sini maka kita akan membuat yang kedua teman-teman. Membuat yang kedua kan ada BCA, BRI gitu kan, Mandiri gitu kan. Kita buat duplikat lagi, kita klik aja di gambarnya, nah, terus duplikat. Oke, udah ada nih duplikat. Nah ini kan dia ke bawah nih, kita copy juga nih, copy terus taruh atas, paste. Nah udah di sini. Jadi ada di sini, ada di sini gitu. Dan ini gambar kita tinggal ganti BCA jadi misalnya kita buat Mandiri deh. Oke, ini udah ada nih Mandiri. Kita tinggal copy lagi gitu. Itu bisa juga. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Kita buat sampai dia ada semuanya, BRI juga. Ya, teman-teman udah semua ya. Ini ada BCA, Mandiri, BRI, BNI. Ini sudah saya buatin semua copy-kopinya. Ini kalau misalnya mau diganti-ganti per button itu bisa bebas banget. Siapa tahu kan rekeningnya beda-beda. Oke, setelah itu saya publish. Nah, setelah dipublish, dia akan seperti ini. Ada pemberitahuan, sectionnya sudah live. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana cara kita memanggil di sini? Kita tinggal refresh dulu teman-teman agar dia terbaca bahwa template-nya sudah dibuat. Begitu. Oke, udah masuk ya teman-teman ya. Ini wedding gift-nya sudah di refresh. Terus kita coba panggil ya di sini ya, di bagian rekening ini. Kita klik aja ini, edit accordion. Terus items, kita expand, lalu di bagian sini select template, kita masukin yang tadi namanya template-nya apa tuh? Nama template-nya adalah template rekening bank. Kita masukin di sini namanya. Template rekening bank. Oke, ini udah ada ya template rekening bank. Oke, kita klik. Dia akan keluar ya di sini ya. Kita tunggu aja dulu. Nah, teman-teman udah keluar kan? Udah ada di sini kan udah keluar. Tapi kan di sini ada ininya, ada jarak-jaraknya. Kita atur aja di bagian style. Kita atur, masukin style. Lalu di bagian ini item kita paddingnya kita nolkin, kita nol. Oh nggak usah deh, bukan di item ini. Tapi di bagian konten nanti teman-teman ya, di bagian konten itu kita masukin konten. Terus paddingnya kita buat 0. Oke, dia udah template bagian 0 nih. Nah, udah nanti seperti ini teman-teman. Ketika diklik nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, ketika di non expand itu seperti ini. Nah, oke, sudah kepanggil ya. Nah, kalau mau dompet digital juga sama nih. Kita update dulu ya ini ya. Update terus ya save and close saja. Lalu di bagian ini ketika nanti di bagian mau dibuat di bagian dompet digital, kita tinggal masukin dashboard lagi terus bagian template. Nah, di bagian templates kita masukin lagi yang namanya templates baru lagi ya. Kita buat templates baru lagi, add new, terus select section. Taruh template, kita buat nama itu template apa ya? Dompet digital. Oke, create template. Kita tunggu lagi sampai nanti dia masuk ke bagian dalam. Oke teman-teman, ini udah ada template-nya, kita keluarkan aja. Nah, setelah ini, nah ini kan sama aja ya sebenarnya dengan dompet digital tadi. Ya udah kita tinggal rekening bank aja, rekening bank kita copyin aja nih semuanya. Tinggal di copy, terus kita paste di bagian sini. Nah, udah ada nih, udah keluar nih kan. Nah, udah ada semuanya. Kita tinggal ganti-ganti nih gambarnya dengan yang tadi. Kita ganti yang BCA dengan ShopeePay, Dana gitu. Saya buat Dana dulu di bagian awal. Lalu untuk GoPay atau ShopeePay gitu atau yang lain-lain nanti bisa teman-teman tambahin. Nah, GoPay terus saya masukin di sini ShopeePay. Oke, udah. Nah, jangan lupa juga copy ini itu diganti ya teman-teman ya. Jadi rekeningnya kalau misalnya beda ya diganti aja kontennya gitu. Lalu kita publish. Publish juga. Nah, sebelum kita masukin ke sini section hadiah ini, kita masukin ke sini ya bagian ini. Kita langsung aja buat yang hadiah langsung ya, template-nya untuk yang hadiah langsung kita masukin ke dashboard lagi, lalu templates lalu kita buat template baru untuk hadiah langsung.
Gitu. Jadi teman-teman bisa mengirim hadiah langsung ke alamat si pengantin ya. Oke, add new template. Oke, add new template untuk hadiah langsung kita masukin section, terus saya mau buat template hadiah langsung. Oke, create template. Nah, ini kan dia cuma satu ya teman-teman ya, cuma satu ini doang nih, kirim hadiah nih, satu ini doang. Nah, ini ada perlakuan khusus nih teman-teman nih. Kita bisa aja sebenarnya copy ini dari sini, bisa juga. Cuma dia hanya satu aja nih teman-teman. Kita copy dulu ya, copy untuk masukin nanti ke bagian template hadiah langsung. Oke, ini udah masuk ke dalam ya teman-teman ya. Kita copy terus paste. Nah, ini udah ada. Kita tinggal hapus-hapusin aja dulu semuanya ini. Kita hapus-hapusin biar dia nggak numpuk ya, karena cuma satu aja kita nih. Oke, ini kan dia gambar ya bentuknya ya. Gambar ini kita hapus juga. Nah, karena dia kosong, jadi kosong seperti ini semuanya. Kita harus masukin gambar yang di belakang, yang gambar ini kado ini di bagian jadi background gitu. Backgroundnya teman-teman bisa pilih aja sembarangan. Kalau misalnya mau yang custom sendiri boleh juga, bebas gitu. Nah, saya lebih suka masukin di sini. Ini ya, di bagian ini ya. Bagian kolom. Kita masuk style, terus background type kita pilih image-nya apa gitu. Kalau teman-teman bisa ada image sendiri boleh. Nah, ini saya udah klik ya yang polos. Oke, ini udah ada. Nah, terus kita tinggal masukin widget yang namanya itu inner section ya. Inner section di sini udah masuk, kita hapus kolom yang satunya lagi, terus kita bisa buatin di sini kayak paddingnya, padding dari kolomnya itu kita padding misalnya 100 biar agak gede. Oke, sudah ada ya. Nah, ini udah ada intersectionnya, kita tinggal tambahin heading aja kita buat. Terus kita section ini kita buat alamat pengiriman hadiah fisik, kita copy, masuk ke sini, kita copy, tek, udah. Kita buat tengah, lalu kita buat dia warnanya hitam, baru ininya gedein 24 ya, saya pilih 24 atau 20 deh. Lalu kita untuk copy alamatnya juga ada, kita duplicate aja, kita masukin alamatnya. Jalan misalnya saya buat dulu Sejahtera 3A Kampung Rambutan Jakarta Timur. Oke. Sudah seperti ini. Kita tinggal ya sesuaikan aja kita mau bentuknya seperti apa. Oke, udah ada nih ya. Ini saya udah buat semuanya. Lalu kita yang copy tadi juga kita copy button tadi kita coba masukin ke sini. Kita copy dari sini aja, copy. Lalu kita paste di sini. Oke, udah ada. Tapi dia kan ke atas banget nih. Ya, tinggal kita masukin advance, terus marginnya kita atur 0 semua. Oke, lalu kita buat dia di tengah si buttonnya. Udah. Lalu kita buat tulisannya adalah copy alamat, gitu. Copy alamat. Nah, kontennya kita masukin yang alamat ini ya teman-teman ya. Jalan Sejahtera 3A Kampung Rambutan Jakarta Timur. Oke, jadi nanti ketika di copy dia akan keluar yang akan di copy itu ini alamat ini. Sudah, kita coba style cell lagi ya, bebas ya kalau misalnya mau teman-teman mau style seperti apa. Oke, saya coba style seperti ini aja kita buat. Nah, udah. Lalu ini sudah semua, kita publish. Oke, sudah dipublish. Tapi kita lihat ya, di sini kan nggak ada border radiusnya. Saya mau tambahin border radius deh. Di sini biar agak sama nih kayak kartu-kartu yang lain nih. Tambahin border radius 10. Oh, nggak bisa. Kita yang di dalam aja, kolom yang dalam. Border radius style, terus kita bagian border radius 10. Oke, udah. Nah, jadi ada ini ya, border radiusnya 10. Sudah itu kita update. Lalu di bagian ini section hadiah. Nih ya, pop-up tadi, kan sudah semua nih. Dompet digital sudah, hadiah langsung sudah, templatenya baru gede, kita refresh. Oke, sudah masuk ya, udah di refresh. Lalu kita coba terapkan ini. Nah, seperti rekening tadi, kalau dikeluarkan dia akan ada template, maka dompet digital dan hadiah langsung juga sama. Kita masuk ke sini, bagian items dompet digital. Lalu di bagian Elementor template,
kita masukin template dompet digital. Oke, sudah ada? Sudah ada belum? Nah, udah ada nih kan? Bisa di copy nih. Oh, ternyata ada BNI ya. Kita hapus dulu BNI-nya. Delete. Delete, terus ini delete. Oke, udah ada. Udah ya. Udah semua di sini masuk. Lalu hadiah langsung juga nih. Kita masukin template-nya hadiah langsung. Elementor template, lalu masukin template hadiah langsung. Nah, ini dia. Keluar kan, teman-teman kan? Ada kan? Nah, itu dia. Oke, ini kan udah ada dompet digital, udah ada hadiah langsung, udah ada. Tapi kita mau buat ini ya, ada jarak antara tabnya sama kontennya. Template hadiah langsung, ini kita buat ada paddingnya deh, biar nggak mepet-mepet banget gitu. 10. Oke, update. Nah, teman-teman kalau misalnya ada kesalahan di tengah-tengah, itu teman-teman nggak usah harus di refresh sih sebenarnya. Ini tinggal kita ini aja, misalnya dompet digital tadi kita kan ada perubahan desainnya ya, kita tinggal X saja, lalu kita masukin lagi dompet digital. Oke, nah dia bisa akan nge-refresh sendiri nih teman-teman. Nah, udah nggak ada lagi kan, lalu hadiah langsung juga kita X terus hadiah langsung. Oke, udah. Nah, udah ada ya. Jadi seperti itu ya bentuknya teman-teman. Teman-teman bisa atur sendiri lah, maksudnya teman-teman bisa atur sesuai keinginan, sesuai branding juga bisa. Oke, nanti ketika kita keluar pop up ini akan seperti ini. Oke, kita update dulu. Ini audit conditionnya ya udahlah kita buat entire site aja. Save and close. Nah, selanjutnya adalah gimana cara memanggil pop up ini? Kita masuk ke bagian section hadiah. Nah, ini tadi section hadiah. Kita harus atur untuk link ini menuju pop up tadi. Pop up-nya apa sih? Pop up namanya pop up hadiah digital. Oke, kita kita masuk ke dynamic text, terus bagian ini kita pilih pop up. Lalu kita expand yang ini, klik ini lalu kita cari pop up hadiah digital. Oke, hadiah digital template. Nah, ketika ini diklik maka akan keluar sesuatu yang tadi ya seperti pop up tadi. Sesudah seperti itu tadi pop up-nya kita akan coba untuk udah kita ini ya sambungkan. Dan kita akan coba ya bentuknya seperti apa sih nanti ketika keluar. Oke, kita sudah update, lalu selanjutnya adalah kita coba buka ini di preview change. Jadi kita coba buka di bagian preview. Nah, ini dia ada bentuknya seperti ini ya, udah keluar. Nanti teman-teman bisa atur sendiri untuk stylenya, baru kita buka buka amplop digital. Nah, ini teman-teman. Keluar kan ada wedding gift, terus tulisannya apa, rekeningnya apa. Coba copy. Oke, berhasil disalin. Coba kita copy ke sini. Nah, ada keluar. Lalu dia misalnya kita coba tadi yang bagian hadiah langsung. Copy alamat. Nah, keluar. Oke, itulah tadi bagaimana caranya membuat desain dari dan juga fungsi atau fitur dari amplop digital. Teman-teman bisa menerapkannya di website undangan yang teman-teman develop sendiri begitu. Jadi itu saja dari saya, tutorial dari saya. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.